Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa wajib dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua dengan Bapak akan membahas tema yang berjudul Orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian semua ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentu jawabannya ingin sekali. Jadi sudah tentu jawabannya kita semua ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 perilaku yang harus ditanamkan dalam diri kita. Ada 4 perilaku yang harus ditanamkan dalam diri manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dari keempat perilaku tersebut. Yaitu yang pertama, berperilaku siddiq atau benar. Yang kedua, amanah atau terpercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Dan yang keempat atau yang terakhir, papanah atau cerdas. Anak-anakku sekalian, dari keempat perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat dicintai dan sangat disuka oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Akan tetapi pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas hanya satu dari keempat perilaku tadi, yaitu perilaku siddiq atau benar. Karena sesuai dengan tema yang dibawakan pada kesempatan kali ini, yaitu yang bertema orang jujur atau benar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh perkataan-perkataan yang benar ialah sebuah kejujuran atau berkata jujur, dan jujur ini merupakan ciri-ciri manusia yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Arti jujur adalah lurus hati, tidak curang,
berkata benar, dan tidak berbohong. Berkata jujur bisa kita lakukan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Jadi sudah jelas, perkataan jujur atau perilaku benar, berperilaku jujur bisa kita lakukan terhadap orang lain, terhadap rekan kita, terhadap teman kita, atau bisa juga kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Berkata jujur dengan orang lain berarti menyampaikan segala informasi dengan baik dan keseluruhan. Artinya tidak ada yang dibuat-buat atau disembunyikan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu kana qurba wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan tadi mengenai perilaku jujur terhadap orang lain sudah jelas. Harus ditanamkan dalam diri kita pribadi, dalam diri kita masing-masing perilaku jujur, yaitu jujur terhadap orang lain atau terhadap teman kita sendiri atau terhadap kerabat kita sendiri. Karena sudah jelas jujur merupakan perilaku yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh jujur yang kedua adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Kita ambil contoh jujur terhadap diri kita sendiri, yaitu ketika kita saat melaksanakan ujian misalkan. Ketika kita sedang melaksanakan ulangan di sekolah, maka ketika tertanam dalam diri kita kejujuran, tertanam dalam diri kita perilaku jujur, maka tidak akan kita mencontek jawaban teman kita sendiri. Tidak akan kita mencontek jawaban teman orang lain. Kita tidak akan mencontek jawaban yang ada di depan kita ataupun yang di belakang kita. Akan tetapi kita akan mengerjakan sesungguhnya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sendiri sebisa atau semampu kita. Karena kita yakin bahwa walaupun tidak ada yang melihat kita ketika kita saat mencontek, akan tetapi kita yakin ketika sudah tertanam dalam diri kita kejujuran, tertanam dalam diri kita perilaku jujur, maka kita yakin bahwa ada yang maha melihat dan ada yang maha mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari kedua contoh tadi, baik itu berperilaku jujur terhadap orang lain maupun berperilaku terhadap diri kita sendiri, merupakan contoh dari perilaku jujur yang sangat Allah sukai dari diri manusia. Dan Allah sangat menyukai perilaku jujur dari manusia, baik itu berperilaku jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berperilaku jujur telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berperilaku jujur terhadap umat Islam saat berdagang.
ketika Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan milik Khadijah, beliau selalu berperilaku jujur, selalu menanamkan perilaku jujur dalam dirinya, baik itu terhadap pelanggan-pelanggannya maupun terhadap Khadijah, yang mana Khadijah merupakan pemilik dari dagangannya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada para pelanggannya. Ketika barang dagangannya baik, maka beliau akan mengatakan baik. Ketika barang dagangannya kurang baik atau kurang bagus, maka beliau akan mengatakan kurang bagus atau kurang baik. Jadi beliau selalu mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada pelanggannya ataupun kepada Khadijah, pemilik dari barang dagangannya. Dan beliau selalu memberikan berapapun hasil yang dia dapat kepada Khadijah tanpa dikurangi sepeser pun. Sudah jelas Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh yang begitu jelas kepada kita semua bahwa begitu pentingnya berperilaku jujur, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, para siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah dari kita berperilaku jujur, yaitu ada 5 hikmah dari kita ketika kita berperilaku jujur. Yang pertama, hati menjadi tenang dan tentram. Sudah jelas ketika kita berperilaku jujur dalam hidup kita, dalam setiap langkah dan perilaku kita, maka hati kita akan tenang, akan tentram, tanpa ada rasa takut apapun, tanpa ada rasa kecemasan apapun. Dan yang kedua, mendapat kemudahan dalam hidupnya. Jadi ketika kita menanamkan dalam diri kita kejujuran, berperilaku jujur, maka dalam setiap langkah kita, dalam setiap perjalanan kita, maka kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah berperilaku jujur adalah selamat dari ajab dan bahaya. Sudah jelas ketika kita berperilaku jujur, baik itu terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri, maka kita akan terhindar dari ajabnya dan bahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Jadi sudah jelas ketika kita berperilaku jujur terhadap orang lain, maka kita akan banyak teman, akan banyak disukai oleh teman-teman kita, oleh rekan-rekan kita di luar sana. Karena orang lain akan menyukai kita ketika kita berperilaku jujur, dan sebaliknya orang lain akan membenci kita ketika kita sudah berperilaku tidak jujur atau dusta. Dan yang terakhir atau yang kelima, hikmah dari berperilaku jujur adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang lain. Jadi sudah jelas ketika kita tertanam dalam diri kita kejujuran, maka seperti yang sudah di awal tadi dijelaskan, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, para siswa yang sedang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai akhir mengenai jujur, baik itu jujur terhadap orang lain ataupun jujur terhadap diri kita sendiri, yaitu Bapak menghimbau supaya kepada anak-anakku sekalian harus menanamkan dalam diri kita, harus menanamkan dalam diri kita pribadi, yaitu berperilaku jujur atau siddiq dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa begitu pentingnya berperilaku jujur, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri.
Maka dari itu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan dalam diri kita pribadi perilaku jujur. Baik itu berperilaku jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad nomor 2518. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini mengenai yang bertema orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada kesimpulan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, bisa menanamkan dalam diri kita sebuah kejujuran atau perilaku jujur, baik itu terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di masa pandemi seperti sekarang ini tetap jaga imunitas tubuh kita, tetap berolahraga dengan rutin, dan tetap berpikiran positif, serta tetap jaga kondisi kita. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup kembali normal seperti biasa. Kita bisa bermain ke sana sini, kita bisa bersekolah dengan normal di sekolah, kita bisa bermain dengan teman kita, dengan rekan-rekan kita. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pembahasan Bapak tadi dari awal sampai akhir bisa ada manfaat untuk kita semua. Yang benar mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah mutlak dari kesalahan Bapak pribadi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.